Begini ya, secara fakta eh, banyak sekali yang masih perdebatan soal Sinovac ini. Bahkan di kalangan medis sendiri banyak sekali yang terjadi perdebatan-perdebatan. Karena ada yang mengatakan bahwa hasil ujinya masih belum bagus, atau misalnya uji klinisnya juga masih belum maksimal dan sebagainya. Ada beberapa jenis. Hanya begini saja deh. Kalau misalnya terpaksa kita harus divaksin, minum saja antiklan. Nanti si pengaruh-pengaruh buruk dari vaksin tersebut akan bisa dihilangkan. Begitu saja. Yang paling mudah, kita ambil win-win solution saja. Kalau kita terpaksa harus divaksin, tidak apa-apa, vaksin saja. Tapi siapkan antiklan yang level 2. Begitu divaksin, langsung kita minum. Antiklan itu. Jadi nanti ini namanya buang yang jeleknya, ambil yang bagusnya. Jadi nanti antiklan itu akan membersihkan semua dampak buruk dari vaksin itu. Bahkan kalau misal vaksin itu berdampak buruk pada tubuh kita, itu akan langsung ternetralisir. Kita sudah punya antiklan ya, sudah punya ramuan antiklan. Itu yang sudah terbukti malah. Tapi berhubung itu murah, dan berhubung itu kita yang memunculkannya, itu tidak dihargai. Mereka tidak akan punya proyek dong, kalau misalnya menggunakan serum dari kita, gitu kan. Meskipun itu sudah terbukti ya, sekali lagi itu sudah terbukti. Dan kemudian, yang jelas, sekarang kan katanya virus COVID itu bermutasi, ya kan? Berita-berita di mana-mana mengatakan bahwa virus COVID itu sudah bermutasi. Apakah vaksin yang sekarang itu masih pantas dan masih bisa dipakai untuk virus yang bermutasi tersebut? Itu juga harus kita pertimbangkan secara rasional. Tapi asal diketahui ya, bahwa yang namanya virus itu bermutasinya itu bisa lama sekali, bisa jutaan tahun malah. Ketika tiba-tiba virus bisa bermutasi secara cepat, ini pasti ada apa? Bisa dimutasikan atau ada sesuatu yang men-trigger dia bermutasi secara cepat. Karena ingat ya, ini virus RNA. Tapi ada tapinya. Edukasi pada kita tentang COVID itu sendiri itu kurang maksimal. Kita tidak pernah diperlihatkan virus COVID itu sendiri. Ya contohnya beginilah, ada misalnya orang yang meninggal karena COVID. Coba ambil darahnya, terus lihat darahnya pakai mikroskop elektron. Lihat dan bedakan bagaimana ini virus, apa ini virus COVID, apa ini virus flu, apa ini virus SARS, apa ini virus difteri, apakah ini virus demam berdarah dan sebagainya, bagaimana kita membedakannya. Jadi selama ini yang kita tahu itu menggunakan nucleic acid. Kalau nucleic acid atau PCR atau misalnya rapid dan sebagainya, itu adalah untuk melihat virus secara global. Jadi orang yang kena flu pun akan dipositifkan. Yeah. Jadi bisa positif orang yang kena flu saja. Nah, orang itu si alatnya itu hanya bisa melihat virus secara global. Jadi bukan secara spesifik. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu hanya kena demam berdarah misalnya? Bagaimana kalau misalnya dia hanya kena flu? Dan terus ketika kita dimasukkan ke rumah sakit, di karantina, kita akan dibiarkan selama 2 hari. Dibiarkan ya. Ini laporan dari mereka yang sudah mengalaminya. Dibiarkan. Makanya pasien akhirnya stres. Jadi meninggalnya itu kebanyakan dari stresnya itu. Jadi luar biasa ini masalah ini. Ya sekali lagi, kita butuh edukasi yang sangat mendalam tentang yang namanya virus COVID ini. Edukasi ini satu-satunya jalan adalah bukan dengan yang namanya larutan-larutan kimia yang hanya bisa melihat virus secara global, tapi tolong tunjukkan pada kita bentuk virus COVID itu sendiri. Karena selama ini yang di gambar-gambar 3D itu adalah virus flu. Yang bulat seperti ranjau laut itu ya, yang banyak ininya, hemaglipin itu namanya. Itu virus flu.
Ya memang katanya COVID juga turunan flu, tapi spesifiknya seperti apa? Beri dong kita itu yang namanya edukasi secara mendalam tentang COVID ini. Jadi kita itu tahu COVID itu seperti apa. Jadi kita tahu musuh kita itu. Terus mereka bermutasi lagi katanya sekarang. Nah kalau bermutasi, tahu dari mana itu sudah bermutasi? Tolong perlihatkan pada kami, pada kita ya, pada kita-kita ini, proses permutasinya seperti apa dan bentuk mutasinya itu seperti apa gitu loh. Tadinya seperti apa, bermutasi seperti apa. Kan begitu ya harusnya ya. Ini tidak kan? Tiba-tiba orang-orang harus divaksin, tiba-tiba orang harus di ini, tiba-tiba orang harus begitu. Harus ada social distancing, harus ada rapid antigen sekarang. Kalau gratis sih, lain cerita. Tapi kan ujung-ujungnya apa? Jualan. Ujung-ujungnya apaan begitu ya? Malah sudah mulai banyak yang protes, tapi yang protes-protes itu mulai disingkirkan. Bahkan dokter-dokter yang di Jerman pun yang waktu itu langsung ditangkepin ya. Iya. Ya, kita itu butuh yang namanya edukasi secara mendalam tentang COVID itu sendiri. Jangan hanya katanya, dan katanya. Karena selama ini yang kita terima itu adalah gorengan media kasarnya. Dari media saja, media A, media kata gini, kata B gini, kata C gini. Bahkan pernah kan ada tuh salah satu orang inilah yang suka ngisi di YouTube dan sebagainya. Dia meneteskan kalau nggak salah namanya Rilanose ya. Dia meneteskan sambal itu pada rapid antigen dan hasilnya positif kan ya? Iya. Iya. Sedangkan orangnya ketika di rapid antigen sendiri semua negatif. Jadi akurasinya seperti apa akhirnya gitu loh. Pertanyaannya, rapid antigen itu akurasinya seperti apa? Swab PCR sendiri seperti apa akurasinya? Orang boleh mengklaim, oh ini sangat akurat dan sebagainya, ini 90% dan sebagainya, ya terserah. Tapi tolong, sekali lagi, beri edukasi pada kami secara maksimal, kan harusnya begitu ya. Iya, betul. Ya, jadi jangan sampai katanya terus kita dipaksa, kita ditekan. Yang tidak setuju, langsung dihukum. Yang tidak setuju, langsung ditangkap. Langsung dikucilkan, langsung dibully, langsung dipidanakan dan sebagainya. Ini ada apa? Bahkan Dokter Terawan sendiri mengatakan bahwa COVID itu tidak seberbahaya difteri, tidak seberbahaya demam berdarah, kan begitu kan ketika awal-awal ya Dokter Terawan sendiri bilang begitu. Bahkan Presiden Tanzania John Magufuli itu mengetes lewat cairan dari kambing, dari pepaya, dan dari oli bekas, dan hasilnya semua positif COVID. Jadi bagaimana ini? Akurasi dari alat ukurnya itu sendiri itu seperti apa? Terus ketika kita setelah kita di rapid ya, kita negatif nih gitu kan, kita pakai pesawat. Nah ketika di pesawat apa jaminannya? Kita nggak kena lagi. Ketika turun dari pesawat apa jaminannya kita kan itu berlaku 14 hari ya? Iya. PCR. Iya. 14 hari, ada yang 3 hari dan sebagainya. Dan bahkan mereka yang ber-APD pun, dokter-dokter juga banyak yang meninggal kan? Iya. Padahal mereka pakai APD lengkap, sangat rapat. Tetap saja meninggal. Jadi ternyata apapun yang dilakukan itu sangat tidak efektif. Apapun yang dilakukan itu sangat tidak efektif. Jadi ya kita harus realistis lah. Tapi kita juga harus menghormati aturan. Jadi akhirnya ya kita punya obat sendiri akhirnya kan ya, yang namanya antiklan itu. Makanya itu hanya dipergunakan di kalangan kita saja. Di kalangan kita, ya sudah, kalangan kita saja selesai.